lebih more apa ya, mungkin yang paling paling Jessy bisa dengar suaraku nggak ya? Kenapa, sorry? Bisa dengar suaraku ya? Tadi suara kayak Iya, aku agak ngedenger kamu ngomong agak nge-lag gitu, kayak hilang for a second. Aman ya? jelas kok. Oke. Iya, Oke, kalau gitu aku mulai aja. Oke, thank you semuanya yang udah join hari ini. Jadi hari ini dari On Campus. Jadi kalau mungkin teman-teman udah pada tahu On Campus ini kita nggak cuma UK aja, kita ada Eropa juga, kita ada di Belanda. Tadi Jesse udah sebut, jadi Belanda, Prancis, dan juga dengan Irlandia gitu ya. I'll make it quick. Kalau misalkan ada yang masih belum paham banget atau masih ada yang mau ditanyain, nanti along the way aku do the presentation. Nanti feel free aja untuk chat di box-nya gitu ya. Sekarang aku share screen, aku akan mulai dengan Belanda dulu. Oke, ini udah kelihatan ya? masih loading. Ya, sekarang udah. Oke, sebentar. Ini udah ya. Oke, ini sorry banget. Ini apa namanya? Ini presentasinya dari center director kita, jadi namanya aku nggak ganti sama sekali. Oke, jadi untuk program On Campus Amsterdam yang dulu mungkin sangat terkenal ya program kita di On Campus, itu kita adalah program pathway untuk ke University of Amsterdam gitu. Dan recently kita ada perubahan, namanya itu menjadi University Pathway Program gitu ya. Jadi it's no longer University Foundation Program karena kita juga sudah tidak eksklusif partner dengan University of Amsterdam seperti program yang sebelumnya gitu. So our last intake was in January 2025 itu untuk program foundation, dan program di September ini kita sudah jalan dengan program yang baru gitu ya. Okay, so it's yes, farewell to foundation and welcoming University Pathway Program. Mungkin di sini akan sedikit apa namanya? Aku nggak bilang bingung ya, cuman mungkin it's a bit different aja. Untuk kali ini kita partnership dengan Wittenberg University of Applied Science gitu ya. Dan untuk lokasi teaching location-nya itu kita masih di tempat yang sama, yaitu kita di On Campus Amsterdam, which is di tempat di mana dulu kita conduct foundation, itu adalah di area yang sama dengan UvA campus, itu di Rotersland campus. Jadi kita in terms of location tidak ada perubahan sama sekali, yang berubah hanya programnya aja. Nah, di sini program UPP ini itu sebenarnya equal dengan tahun pertama Wittenberg Bachelor of Science gitu ya. Jadi karena kalau kita mau jelasin ulang, Belanda itu ada dua macam institusi. Jadi ada yang research dan ada yang applied science. Nah, kalau yang applied science itu durasinya di sananya memang 4 tahun gitu ya. So our UPP itu equal dengan first year-nya Wittenberg gitu. Dan untuk sekarang intake-nya kita running di 2025, ini 2 bulan lagi kita start di 6 Oktober dan kita akan mulai lagi di Januari gitu. Jadi kita akan ada 2 intake. Lalu kalau di slide yang ini ada namanya Transferable Exit Award, ini Wittenberg Propedeuse. Di sini Propedeuse itu sebenarnya seperti sertifikasi ya. Jadi it's a propedeutic year atau dia bisa dibilang Dutch qualification. Kalau student sudah menyelesaikan 60 ECTS credit selama 1 tahun atau 1 periode program UPP itu dia selesai semua, dia bisa mendapatkan si Propedeuse Certificate ini. Nah, keuntungannya apa? Keuntungannya adalah dia bisa pakai si Propedeuse ini untuk apply ke first year any bachelor degree di research uni across Netherlands gitu. Jadi nggak cuman bisa ke Wittenberg aja, karena dengan Wittenberg sebenarnya kita ada guaranteed progression. Tapi dia bisa untuk ke any research uni. Jadi contohnya misalkan kalian dapat enquiry student mau ke Belanda nih Mbak gitu. Nanti kan bisa ditanya-tanya lebih lanjut ya, biasanya anaknya aku mau ke Belanda nih, mau ke kampus apa aja, mau ngambil jurusan apa, bisnis gitu ya yang paling common. Nah, ini sebenarnya bisa dijadikan opsi sama studentnya, untuk studentnya gitu ya. Untuk modulnya sendiri dari program UPP kita, ini memang masih seputar bisnis di sini. Ini isinya coverage-nya memang hanya seputar bisnis gitu ya. Jadi kita belum ada additional modul yang berkaitan dengan engineering atau komputer gitu. Tapi dengan adanya si Propedosa tadi, student sebenarnya bisa pakai
untuk apply ke jurusan lain. Nanti aku bisa jelasin in the next slide gitu ya. Dan di sini, untuk passing mark-nya sendiri sebenarnya kalau dari kita, itu kita minta at least ya tadi 60 ICTS dan minimum ini, kalau kayak IELTS dari kita pun minta requirement-nya sudah lumayan tinggi ya, kita minta tuh 6,0 untuk IELTS-nya. Jadi di sini yang penting mereka nanti bisa menyesuaikan dengan target university-nya mereka minta berapa skornya. Oke, jadi, ini untuk progression-nya dia nanti bisa apply ke research uni masuk ke tahun pertama atau dia lanjut ke Wittenberg masuk ke tahun kedua. Oke, dan, untuk support dan additional courses yang kita kasih untuk student-student kita, ini sebenarnya nggak cuma pelajaran aja pada saat mereka ambil kelas yang tadi, tapi ini pelajaran yang mereka sebenarnya di-encourage untuk ikut, gitu ya. Seperti matematika, ini kan kenapa? Karena kalau di Belanda itu mereka sangat, bisa dibilang lumayan tinggi ya requirement-nya. Kalau misalkan untuk student mereka mau apply direct kayak ke UVA contohnya, atau ke uni lain kayak ke Groningen gitu, mereka kan harus ada yang namanya exam atau entrance test. Nah, kalau misalkan si student ini, akan ambil degree yang misalkan memang mereka heavy math, itu sangat highly encourage untuk, ambil si tambahan matematika ini. Gitu, selama mereka belajar di UPP. Jadi, mereka belajar di modul kita itu akan ada sebenarnya Introduction to Math and Statistics, lalu di sini mereka akan belajar tambahan matematika lagi, di mana mereka bakalan dapat sebenarnya kayak kisi-kisi gitu ya, nanti sebenarnya soal-soal di entrance exam itu seperti apa. Jadi mereka dapat bayangannya lah, at least mereka udah pernah kerjain. And then IELTS, sorry, bahasa Inggris. Bahasa Inggris ini again, akan dikembalikan lagi sebenarnya ke target tujuan institusinya, karena di Belanda setiap uni dengan mungkin sama-sama bisnis gitu ya, untuk programnya, tapi itu bisa berbeda gitu ya. Jadi nggak cuma 6,5, nggak cuma 6,0 gitu. Jadi ini tergantung kebutuhan dari si student-nya. Oke, and then, communication skill for interviews ini juga kita bakalan support untuk international students, karena di Belanda again, it's not only based on entrance exam atau IELTS, tapi ada beberapa jurusan yang memang mereka require untuk interview. Lalu, gimana untuk nanti kelanjutannya setelah dari UPP ke university tujuan, di sini student-nya akan dibantu dan di-guide untuk apply ke uni tersebut oleh tim on campus Amsterdam. Oke, how does it work? Jadi our UPP ini punya 3 opsi untuk student. Jadi yang pertama, dia bisa pakai itu untuk apply ke research uni di Belanda. Yang kedua, dia bisa masuk ke Wittenberg kalau misalkan dia nggak ada rencana untuk ke research gitu ya, atau misalkan nanti case by case ternyata nilainya nggak cukup atau apa, dia bisa masuk ke Wittenberg. Atau yang ketiga, dia bisa pakai si Propedeuse Certificate itu untuk apply ke negara lain. Karena it's a Dutch qualification dan itu sudah diakuin, oleh negara-negara lain juga. Tapi, dengan catatan, itu harus dicek dengan institusi di negara tersebut, mereka requirement-nya apa, mereka butuhnya apa, segala macam gitu ya. Oke, next-nya ini adalah seperti step by step-nya ya, untuk apply ke research university, itu yang pertama, bisa pilih jurusan apa dan uni apa. Kalau untuk jurusan, untuk Indonesia ya, dengan tipe-tipe student dan parents-nya, I would say lebih aman kita bilang memang masih seputar bisnis, gitu. Jadi bisnis, economics, econometrics, business analytics, BBA, finance gitu ya, terus, actuarial science, data analytics yang kayak gitu masih oke, tapi, sama ini communication, terus international relations, political science, itu masih oke. Tapi kalau misalkan untuk yang beberapa program, kayak kalau yang dari Indo nih aku sering terima law. Kira-kira law ini bisa atau enggak? Jawabannya sebenarnya sangat possible, again dikembalikan lagi nanti ke, apa namanya, ke progresi student-nya dengan unit tujuannya. The thing is di Belanda banyak sekali institusi yang running program law itu pakai bahasa Belanda, so it's taught in Dutch gitu ya. Jadi tetap dari student-nya mereka harus cari institusinya,
untuk jurusan tersebut itu running di, English atau Dutch gitu ya. Kayak farmasi gitu, itu juga ada beberapa mereka running-nya di Dutch gitu, starting misalkan di 2025 itu ada. Terus, kalau nanya computer science bisa atau enggak, sebenarnya jawabannya bisa-bisa aja, cuman I think untuk Indonesian mereka akan lihat modulnya itu kan biasanya kita ngeliatnya, oh basic-nya dari awal udah komputer nih, jadi they would love to go with it gitu kan. Tapi kalau ini starting-nya di bisnis, mereka biasanya akan banyak, apa ya, kayak, "Bisa nggak sih? Pasti nggak sih?" Gitu. Karena di sini kita sebenarnya nggak ada guaranteed apa-apa student bisa ke uni itu. Kita support mereka 100%, tapi tetap nanti akan dibutuhkan kerjasama dengan si student-nya, gitu ya. Jadi student dengan sekolah. Karena ada di region lain, ada anak yang memang mereka mau ngambil ke research uni untuk computer science, mereka masuk ke UPP, gitu. Jadi kalau untuk sekarang, hopefully, kita bakal punya program baru gitu ya. Nanti kalau misalkan udah ada, aku akan info ke Jasy, jadi Jasy bisa share the news gitu ya. Tapi at the moment masih seputar bisnis, communication, international relations, sama, political science itu masih oke. Oke, and then untuk poin nomor 2, ini kita ada di, additional requirements. Additional requirements ini kita sekarang dari pihak on campus itu nanti akan info sebenarnya. Tapi anaknya diwajibkan untuk cek juga ya ke university tujuannya. Mereka kira-kira butuh apa. Mereka biasanya tuh yang paling common itu ada tes, namanya itu OMPT test, itu matematika. Jadi kalau misalkan masuk ke UVA, mereka butuh OMPT. OMPT ini tipenya beda-beda, mereka ini online test. Jadi ada yang tipe A, B, C, D, E, F gitu misalnya, dan itu setiap jurusan itu beda-beda. Lalu IELTS ini yang tadi ya, jadi, again, setiap uni, setiap jurusan itu beda-beda, and then ranking test, ini ada lagi, biasanya kayak dikategoriin nilainya atau berdasarkan hasil tesnya, misalkan 10 besar nanti diterima gitu. Terus ada matching activity sama ada interviews. Untuk apply-nya ke uni atau ke degree-nya nanti, itu akan dibantu via study link-nya Belanda. Lalu, setelah itu nanti untuk visa dan lain-lain itu akan dibantu dari tim on campus. Jadi, dari tim on campus mereka akan advice ke student, "Oke, misalkan nih dapat offer ya gitu, kamu butuh sit for the test, deadline tanggal segini, harus dapat nilai segini." Itu nanti dari mereka yang akan communicate langsung dengan si student-nya. Oke, atau mungkin pilihan kedua ya student-nya mau lanjut ke Wittenberg, ya itu sangat-sangat possible karena kita memang sudah bekerja sama dengan mereka in partnership gitu. Any questions? Kalau ada yang mau unmute juga nggak apa-apa sih. Nanti mungkin Q&A-nya setelah presentation aja. Setelah presentasi aja, oke siap. Kalau gitu next ya, ini kita ada program untuk master, jadi, ini kayak MQP Master Qualifying Program, jadi ini kayak pre-master sebutannya gitu ya. Tapi ini kita limited karena kita memang kerjasama dengan UVA Business School, jadi programnya masih seputar yang ada di slide ini aja. Lalu kalau untuk support services, ini kita seperti biasa ya, accommodation, kita kerjasama dengan beberapa yang memang sudah cukup bagus, sudah baguslah terkenal di Belanda juga. Jadi ada beberapa list accommodation untuk student-student kita. Lalu untuk visa dan permit, ini untuk permitnya terutama itu nanti biasanya akan dibantu dari tim kita. Untuk visanya nanti semua dokumennya itu tinggal di-upload aja ke portal yang akan dikasih. Jadi nanti sebenarnya step by step in terms of admission sampai ke visa itu bakalan di-guide sama tim kita, gitu. Terus, pre and post arrival support, jadi kita biasanya akan ada pre-arrival, itu pre-arrival seperti webinar ya, jadi mereka biasanya bikin 2 kali, just in case student-nya nggak bisa join. Lalu ongoing support untuk, well-being ya, ini udah pasti kita ada untuk student. Oke, accommodation options untuk saat ini yang kita ada itu student experience sama social hub, gitu, yang 2 ini, yang pertama sama yang ketiga. Dan ini kalau ditanya range harganya berapa, ini 1.300-an sampai 1.600, 1.400, 500, 600 lah, sekitar segitu.
Tergantung pilihan kamar, dia mau pilih yang apa modelnya. Tapi biasanya sih anak-anak kalau nggak studio, ya yang one bedroom gitu. Oke, I think that's all untuk Belanda. Boleh Q&A sekarang nih Jasi atau gimana? Masih ke-mute. Bisa dilanjut semua presentationnya aja Mbak Citra biar nanti fokus Q&A-nya. Oke, siap. Aku berarti share yang lainnya dulu ya, yang Belandanya. Berarti udah, oke, aku ke Paris ya sekarang. Oke, kalau untuk yang sekarang aku akan bahas on campus Paris. Jadi on campus Paris kita punya beberapa partnership yang ada di Paris yang memang mereka punya kampus cuma ada di Paris saja atau mereka multi campus gitu ya yang memang internasional seperti Marangoni, terus ada seperti Naba dan Domus gitu ya. Oke, aku mulai aja. Jadi Paris sekarang itu sebenarnya sudah menjadi salah satu target ya untuk international students untuk belajar di sana. So it's not only about tourists anymore. Jadi kalau ditanya apa yang terkenal dari Prancis, sebenarnya ya orang biasanya ngelihatnya oh of course desain gitu. Terus mungkin yang kita sering dengar oh iya ini culinary gitu kan. Antara dua deh gitu. Cuman ada beberapa hal yang mungkin kalau untuk kita sebagai orang yang nggak terlalu tahu soal Prancis itu ya udah cuman di itu aja. Tapi it's actually more than that. Dan untuk dari on campus sendiri di sini we take the opportunity untuk explore lebih dengan Paris gitu ya, karena ada beberapa hal yang memang bisa di-offer untuk international students. Oke, aku langsung masuk aja ke programnya dari si on campus. Jadi ini partner progression kita. Jadi kita ada untuk business school kita ada Catch, kita untuk ya tambahan selain Catch kita ada Paris School of Business. Lalu untuk yang berhubungan dengan desain, kita di sini ada Lisa, kita punya Marangoni, tapi nggak di sini, tadi di slide depan itu ada ya. Terus kita ada Strat, ada Atelier gitu ya. Cuman hari ini aku akan bahas mungkin lebih ke Catch dan ke Lisa. Oke, why business in France? Jadi kalau yang ini kita akan spesifik bahas tentang Catch. Cuma nanti Jasi mohon izin ya, aku nanti akan ada tukar slide setelah slide yang ini. Jadi aku ada beberapa topik tentang si Catch-nya sih. Tapi nggak di yang slide ini gitu ya. Oke, jadi yang ini tentang Catch langsung ya. Jadi dia itu sebenarnya in terms of employment rate, dia cukup tinggi, itu sekitar 95%. Dan dia ini bisa dibilang cukup populer karena rankingnya pun juga cukup tinggi gitu ya. Dia European, dia ranking 31 dan dia tuh Triple Crown Accreditation. Oke, and then kalau untuk art and design, di sini art and design pun kita bekerja sama dengan Marangoni yang memang kita semua juga sudah cukup sering dengar namanya ya, kita tahu gitu ya, top 100 art and design. Lalu kita kerjasama juga dengan Lisa gitu. Jadi Lisa is the biggest design school in France. Oke, teaching location. Untuk on campus Paris ini kita teaching location-nya itu kebetulan masih share dengan Catch Business School. Jadi Catch Business School ini lokasinya ada di Lumiere Building. Kalau misalkan teman-teman mau cek nanti setelah presentasi gitu ya, penasaran di mana sih sebenarnya Lumiere Building, itu ada di Distrik 12. Jadi di Distrik 12 itu bukan di area yang tourist area Menara Eiffel, terus ada si The Louvre dan lain-lain, tapi dia agak geser ke bawah. Which is itu sebenarnya pretty convenient buat student karena dia bukan di area yang sangat-sangat ramai gitu ya. Bukan yang sampai di luar Paris juga, tapi nggak dekat dengan turis. Paling cuma 15-20 menit lah gitu dari Lumiere Building ke Central Tourist Area. Oke, program yang kita offer dari program on campus ini kita ada 3. Yang pertama kita ada International Foundation Program, kita ada International Year One, lalu kita juga punya Pre-Master. Untuk program foundation, di sini kita masih seputar bisnis dan juga art and design.
Jadi kalau yang mau ngambil program fashion design, itu kita nggak ada international year one. Kita harus masuk ke foundation art and design-nya. Lalu kalau untuk international year one, kita di sini punya yang untuk bisnis dan juga fashion management. Jadi ini contoh modulnya untuk foundation ya. Jadi ada yang skill for business, business behaviors, economics and finance, sama English and French. Jadi kita juga kasih student sebenarnya modul French for beginners. Ini untuk desain, mereka udah spesifik ya bahas yang untuk desain ini nggak ada tambahan apa ya, maksudnya kayak bisnis atau apa dan lain-lain yang very spesifik, tapi memang mereka fokusnya adalah untuk desain practice dan mereka bantu student untuk build up their portfolio. Karena untuk progression ke program misalkan fashion design gitu ya, yang paling penting adalah interview dan juga portfolio. Itu yang dimana nanti mereka akan di fully support pada saat mereka masuk ke foundation kita. Tapi untuk masuk ke foundationnya tidak butuh portfolio. Oke, ini untuk tanggalannya, untuk harganya juga nanti, bisa cek di ini ya, ada di website sih sebenarnya. Lalu untuk international year one ini kita ada di bisnis tadi ya dengan, fashion management. Nah, ini untuk modul yang bisnisnya. Jadi seperti biasa international year one ini kita dari year 12. Kalau yang foundation, sebelum aku lupa ya, kita udah nggak bisa terima anak dari year 11 untuk yang foundation di Prancis. Kenapa? Karena itu memang due to, kampus France ya, dia punya compliance sesuai dengan French Baccalaureate. Jadi kalau dari SMA nasional, itu harus selesai SMA 3. Kecuali mungkin O-level masih acceptable, tapi umur itu di kita harus 17 tahun. Oke, ini untuk modulnya fashion management. Nah, kalau yang untuk fashion management ini memang sudah very specific, dikasih introduction ke fashion business dan juga branding dan marketing di fashion business. Oke, ini untuk program pre-master, tapi agak jarang biasanya yang pre-master. Oke, kalau gitu berarti aku langsung masuk jelasin untuk yang programnya Catch ya. Aku izin ganti slide-nya dulu. Oke, ini udah kelihatan ya. Oke, jadi kalau untuk di Catch ini mereka kampusnya ada 3 ya. Jadi mereka ada yang di Paris, lalu mereka ada yang di Marseille, dan mereka ada yang di Bordeaux. Nah, biasanya anak-anak yang masuk ke program kita itu akan kuliahnya yang di Paris. Jadi yang ada di sini. Kalau teman-teman tadi kan aku nggak ada map-nya ya. Ini ada map-nya, jadi just to give you the idea posisinya ada di mana. Lalu ini ruangan dari Catch-nya ya, ada di Lumiere Building. Lalu ini yang di Marseille, lalu ada yang di Bordeaux. Oke, kita masuk ke programnya Catch. Jadi Catch ini mereka punya 2 tipe program. Program yang pertama itu namanya Catch Bachelor. Catch Bachelor ini adalah 3 tahun program S1 dan di sini mereka sangat apa ya, mereka sangat praktikal gitu. Jadi mereka delivernya project based dan business oriented approach gitu. Jadi student akan ada kesempatan untuk 2 kali internship, range-nya itu sekitar 4 sampai 6 bulan termasuk mungkin bisa nanti internship di luar dari Prancis gitu. Lalu untuk tuitionnya sendiri ini udah nggak 8.700 ya, ini sekitar 9.000-an, 9.200-an. Gitu. Lalu untuk program yang kedua, ini dia lebih lama 1 tahun, jadi namanya IBBA atau International Bachelor of Business Administration. Dia 4 tahun programnya ini bisa di Marseille atau di Paris. Dan untuk program yang ini, dia 2 tahun di Prancis untuk sekolah. Nanti sisa 2 tahunnya itu sebenarnya student punya opportunity untuk combine antara dia mau belajar kayak dual degree atau exchange atau nanti dia tambah internship.
Jadi student lebih apa ya, yang ini mungkin lebih banyak exposure-nya ke luar, tapi memang lebih lama setahun daripada yang catch bachelor. Dan di sini student juga nanti bisa pilih specialization di tahun kedua. Gitu ya, mereka bisa pilih di finance, marketing, atau supply chain management. Lalu yang ini juga tuition fee-nya udah bukan 10.700, tapi dia sekitar 11 ribuan. Oke, nah ini contoh list ya untuk dual degree-nya. Jadi mereka kerjasama dengan kampus-kampus ini yang ada di Jerman, di Belgium, China, Ireland, UK, Russia, Spain, dan US. Kalau misalkan ternyata ada student yang mau untuk exchange gitu ya, itu harus info ke pihak Catch daripada pada saat mereka nanti progres dari programnya on campus. Oke, accommodation ini nanti aku akan share. Jadi sebenarnya kita punya dua opsi. Jadi kita yang ada di slide ini adalah akomodasi kita yang lama. Jadi kita punya namanya sebenarnya Noe Campus, tapi aku akan share yang baru nanti itu di setelah slide yang ini. Oke, nah, ini untuk gambaran ya, teman-teman. Jadi kalau misalkan ada student mereka mau sekolah keluar, terus ternyata pilihan negaranya kebetulan US, UK, dan Paris, ini kalau di-compile harganya, perbedaannya itu sebenarnya cukup jauh, gitu. Karena kalau misalkan hitungannya uang sekolah kita dari on campus untuk let's say international year one gitu ya, kita sekitar 21.000 atau 22.000 euro, itu kan kita belum potong scholarship gitu ya. Terus nanti ditambah dengan progression ke catch yang tahun kedua catch bachelor misalkan harganya jadi 11.000, tahun ketiga juga 11.000. Itu jauh lebih apa aku bilang lebih affordable dengan kualitas yang memang Catch punya. Jadi Catch itu dia nggak cuma pegang Triple Crown Accreditation, tapi dia ada satu tambahan akreditasi itu namanya Grand École. Jadi itu salah satu akreditasi yang cukup bergengsi di Prancis ya untuk business school dan nggak semua business school yang ada di Prancis mereka dapat sih sertifikasi Grand École itu. Dan mereka relation Catch dengan industri di Prancis itu cukup kuat ya. Jadi banyak sekali apa namanya perusahaan lah, employment ini ya si employer-nya ini mereka mencari student itu mereka datang ke Catch. Dan dari Catch sendiri mereka juga aktif bikin kayak job fair gitu. Oke, and then aku langsung masuk ke Lisa. Jadi Lisa ini adalah salah satu partner dari on campus dan dia adalah the biggest design school in France. Jadi program yang di-offer di Lisa ini sebenarnya cukup bervariasi. Kalau misalkan mau spesifik untuk fashion, ada nggak ada fashion design gitu. Kalau untuk program yang lain di luar dari fashion, ada nggak ada. Beberapa nanti aku bisa kasih lihat. Dan untuk Lisa ini dia ini ya, private art school ya. Jadi dia bukan public, dia private. Lalu untuk jurusannya sendiri, selain fashion, ini dia ada nanti misalkan dia pattern making gitu yang specialized di textile dan lain-lain itu juga ada. Kalau nonton Emily in Paris, kampusnya Lisa yang khusus fashion itu sebenarnya cukup dekat cuma 3 menit aja gitu ya. Jadi dari turis area dan ini areanya si kampusnya Lisa. Ini surrounded by this type of building gitu ya di Sorbonne. Dan ini untuk programnya. Jadi programnya Bachelor Fashion Design contohnya ini waktu itu harga untuk tahun pertamanya masih 10.000. Lalu harga tahun kedua dan ketiganya sekitar close to 12.000. Sekarang udah sekitar 12 ribuan. Jadi harganya cukup affordable. Oke, nah ini another comparison ya untuk harga student yang memang mau ngambil art and design atau fashion design, kita kebetulan compare-nya dengan sesama partner kita yang ada di UK ya, karena cuman di 3 center ini yang offer art and design. Kita nggak cuman offer misalkan di Southampton aja, tapi ada 3 yang di UK, Southampton, Loughborough, dan Reading. Lalu kalau kita compare dengan pricing dari on campus Paris, ini gap-nya cukup tinggi ya. Belum lagi kalau euro-nya di-convert sama pound sterling-nya gitu. So it's very affordable. Oke, jadi Lisa sendiri itu
punya gedung, mereka gedungnya terpisah. Jadi kalau yang untuk fashion, ini yang ada yang oranye, nah sisanya ini sorry yang ini, nanti sisanya ini dipisah sesuai dengan jurusannya. Jadi jurusannya mereka ada animation atau game design, mereka punya arsitektur atau interior architecture, terus ada graphic design juga. Oke, nah ini adalah partner companies-nya dari Lisa. Jadi kalau dilihat di sini, aku nggak perlu mungkin menjelaskan lebih dalam lagi ya, karena ini sudah high end brand semua ditulis di sini gitu. So, ya sudah cukup ini ya, cukup menggambarkan atau represent, tentang Lisanya sendiri. Dan ini adalah alumni dari Lisa, mereka sekarang kerja di mana. Dan Lisa ini untuk gedung yang fashion-nya sendiri, itu dia sekitar 4 lantai dan 2.000 sampai 2.500 meter persegi besarnya, gitu. Jadi itu isinya ya anak-anak fashion aja semuanya di situ. Oke, selain itu di Lisa juga offer program interior architecture dan design. Jadi ada pilihan juga just in case gitu ya, ada yang mau pilih ke Paris tapi nggak fashion design atau fashion management. Lalu animation dan game. Ini juga ada graphic design. Oke, Marangoni. Nah, untuk Marangoni, jadi Marangoni kan mereka punya program juga cukup banyak ya. Mereka punya kampus juga banyak. Jadi kalau misalkan sampai nanti ternyata ada enquiry atau ada apa, itu memang harus kita cross check lagi sebenarnya di website juga bisa dicek progression dari program foundation, let's say dia mau fashion design. Itu progression-nya bisa ke Marangoni yang di kampus mana. Misalkan yang di London atau di Paris, Milan, Florence gitu, ada semua atau cuman ada di beberapa kampus gitu ya. Jadi itu harus di cross check lagi dan ini adalah kampus-kampusnya si Marangoni. Biasanya anak Indo itu kalau nggak ke Paris, London, Milan. Biasanya ya, tapi aku nggak tahu juga yang lainnya gimana, tapi so far yang aku tahu itu. Oke, nah ini untuk macam-macam programnya dari si Marangoni, jadi nggak cuma fashion, mereka ada ini. Oke. Terus aku mau share untuk new location dan accommodation-nya dari On Campus Paris. Jadi kita baru saja announce sebenarnya kita punya new teaching location ya. Oke, jadi kita punya kampus baru sebenarnya untuk On Campus Paris. Ini baru banget dan akan dipakai nanti di bulan September 2025. Gitu. Jadi untuk teaching location ini benar-benar di Central Paris, di Heart of Paris, di Marais District namanya, dan ini akan digunakan oleh anak-anak yang mengambil jurusan Art and Design atau foundation-nya Art and Design gitu ya. Kenapa? Karena sebenarnya it's quite make sense karena dia di tengah Paris dan dia memang surrounded by world class museums gitu ya. Mereka biasanya anak-anak ngambil desain kan mereka butuh inspirasi, mereka butuh area yang benar-benar sangat mendukung mereka gitu ya. Jadi nggak cuma museum aja, tapi ya ini mereka banyak ya living as a Parisian lah. Di sekelilingi juga dengan cafe, bakeries gitu ya. Dan ini dia di tengah. Jadi nanti bakalan ada jadwal di mana mereka mungkin di hari-hari tertentu mereka akan belajar di kampus yang baru dan juga mereka tetap akan belajar di kampus kita yang ada di Lumiere Building tadi bareng sama Catch. Jadi itu nggak akan jadi satu hari yang sama, setahu aku, tapi nanti bakalan kepisah di hari yang berbeda di satu minggu gitu. Oke, nah ini adalah accommodation yang baru yang kita kerjasama. Jadi si Canvalas di Fonds ini is a premium accommodation. Jadi positif poinnya adalah ini kayak accommodation chain-nya besar gitu ya. Jadi not only in Paris, tapi si Canvas ini ada banyak. Dan selain itu, student nggak dikenakan untuk booking fee gitu ya. Jadi no booking fee kan yang biasanya kalau student booking accommodation mereka tetap harus bayar misalkan bisa 400 euro, 500 sampai 1.200 mungkin di provider lain. Dan di sini semua billingnya itu sudah inklusif, jadi termasuk dengan wifi, air, heating, dan listrik juga. Lalu di sini adalah fasilitas-fasilitas yang mereka bisa dapatkan selama mereka stay di accommodation kita. Untuk harganya, ini
dikembalikan lagi sesuai dengan preference kamar studentnya. Jadi bisa one bedroom atau bisa studio, itu harganya di sekitar 1.200 atau 1.300 euro per bulan. Dan yang paling menariknya lagi sebenarnya di Paris itu ada yang namanya CAF, CAF ya tulisannya, CAF. Itu seperti cashback dari government-nya Prancis untuk international student, akomodasinya mereka lah gitu. Jadi cashback-nya ini student bisa apply pada saat mereka sudah sampai di sana. Mereka sudah sampai di Prancis, mereka bisa apply untuk si CAF ini dan itu besarannya 15% sampai 30% dari harga kamarnya mereka. Gitu. Nanti kalau misalkan masuk ke on campus Paris, bisa di-assist oleh timnya on campus. Bisa bilang aja gitu mau apply untuk si CAF ini caranya gimana. Karena studentnya harus sudah di sana, sudah harus tukar residence permit juga. Gitu. Oke, kalau untuk Paris, I think that's all. Nanti kalau misalkan ada yang mau ditanya, nanti bisa di akhir presentasi ya. Oke, aku akan share untuk yang terakhir, yaitu adalah Irlandia. Oke, untuk yang Ireland, kita di sini programnya nggak banyak ya. Kita yang Ireland, we don't have international year one. Kita cuma punya program foundation. Dan untuk saat ini, location on campus Ireland kita ada di Maynooth. Gitu. Kita ada di Maynooth dan itu ada di Uni Haven College teaching location-nya gitu. Dan kita ada 13 progression partner yang ada di Ireland. Dan untuk di Maynooth sendiri sebenarnya aksesnya kalau dari student kan biasa mereka aim-nya di Dublin ya. Mereka pasti akan travel dari Dublin ke Maynooth, ini nanti bisa naik train, bisa naik bus gitu. Jadi connect ya mereka untuk transportnya. Dan untuk biaya transportasinya cukup murah, itu pakai student leap card itu cuma 1 euro. Jadi sekali jalan dia 1 euro gitu ya. Untuk programnya sendiri, kita program foundation, kita punya program business and social science, lalu yang kedua kita punya engineering and science. Gitu. Dan on top of this, kita sebenarnya punya program baru, yaitu kita punya program pathway untuk medical. Gitu. Oke, nanti di sini student bisa pilih optional modules, mereka ini modulnya ya, terus nanti mereka baru progress. Oke, kita juga punya program pre-master. Kalau studentnya misalkan mau ke uni yang ada di Ireland yang memang partnernya dengan kita, tapi ternyata GPA-nya nggak achieve gitu ya, just like UK lah, kurang lebih gitu ya, bisa masuk ke pre-master. Oke, ini adalah contoh timetable untuk anak-anak yang masuk ke foundation-nya kita. Jadi sebenarnya bisa dibilang ini cukup padat ya. Tapi untuk dari sisi akademik, mereka akan hitung attendance. Attendance itu minimum di 85%. Dan kalau misalkan ada student dengan special needs atau mereka misalkan harus ngambil specific medication, itu mereka harus info ke timnya kita yang ada di on campus Ireland. Dan kalau ada student yang memang sudah ada ciri-cirinya lumayan red flag gitu ya, biasanya mereka kan suka ngadain review, ada yang per minggu, ada yang per 2 minggu ya, and they will take from there gitu. Nanti mereka akan panggil studentnya, mereka akan ajak untuk ngobrol supaya mereka di make sure untuk masih on track dengan programnya. Oke, untuk visanya ini masih sudah online ya. Jadi tapi memang cukup lama, itu bisa sekitar 6 sampai 10 minggu prosesnya. Ini kalau di Ireland mereka dibagi dua ya. Jadi ada sistem ada yang namanya traditional uni sama ada yang technological uni. Nah, ini ada beberapa yang kita partner under traditional kecuali TCD, Trinity College Dublin dan juga UCD itu tidak guaranteed progression dari on campus Ireland. Jadi yang progression yang garansi itu Maynooth, UCC, Galway, ini untuk kedokterannya RCSI, Limerick, DCU, terus ada TU Dublin, Setu ini sisanya beberapa partner di Setu sama si MTU. Oke, nah ini. Jadi ini ada yang guaranteed, ada yang non guaranteed. Nah, gimana nih Mbak? Biasanya pertanyaannya gitu kan, student aku bisa apply nggak kalau ke yang non guaranteed partner? Sebenarnya bisa, tapi jadi konsepnya bakalan jadi kayak UCAS karena student ini akan dikasih kesempatan untuk apply up to 5 institutions. Gitu. Jadi kalau konsepnya kayak UCAS, biasanya aku selalu bilang
boleh apply misalkan tetap mau ke UCD ya go ahead gitu, apply silahkan. Tapi please, harus set backup juga gitu. Misalkan ya udah aku mau ke Galway, Galway is a good uni gitu, UCC juga it's a good uni kan, Limerick gitu. Jadi at least ada beberapa yang memang mereka, taruh untuk backup gitu, tapi bisa banget. Jadi kalau misalkan dari awal studentnya sudah tahu dia mau apply, misalkan mau masuk ke UCC, University College Corp, pada saat dimasukin ke aplikasi nanti tinggal diinfokan saja, memang anaknya mau ngambil let's say, accounting and finance di UCC atau di Limerick gitu, misalnya gitu ya. Tapi kalau misalkan dia belum tahu mau ke uni apa, itu nanti bisa dikosongin aja, and then the application will be made pada saat mereka belajar di on campus Ireland. Oke, untuk accommodation ini kita so far masih dengan At Kind House, ini lokasinya di Dublin. Jadi untuk harganya itu masih di 300-an ya, jadi kalau untuk sekarang I think it's around 350, 330 lah, 330 sampai 350 per week, dengan 51 week kontrak ya. Dan semoga tahun depan center kita pindah ke Dublin. Jadi student udah nggak perlu travel yang cukup lama ke Maynooth. Sebenarnya lama banget juga nggak ya, almost memang close to an hour, tapi sebenarnya public transportnya kan cukup gampang di Irlandia. Oke, jadi alasannya kalau why Ireland udah pasti dari sisi education, di Ireland banyak uni-uni yang bagus gitu dan very well recognized. Lalu untuk safety ini sebenarnya udah bukan third safest country tapi dia adalah second safest country in the world gitu ya. Dan untuk kesempatan untuk tinggal atau stay back visa di Ireland, mereka bisa itu 1 sampai dengan 2 tahun di sana. Oke, part-time ini yang paling banyak ditanya biasanya sama anak-anak, bisa part-time nggak di Ireland? Itu jawabannya bisa, jadi sekitar 12,7 euro per hour, dan itu adalah harga paling tinggi yang ada di Europe untuk part-time. Lalu kalau untuk working hour-nya sama kayak mirip kayak Australia lah ya, ini sama lah 20 jam. Term time kalau libur 40 jam gitu. Lalu average food spend, jadi di sana itu kalau disarankan memang mungkin di-combine ya, nggak jajan terus, mungkin kalau mau masak juga nggak masak selamanya terus gitu kan, pasti jajan juga. Itu sekitar mungkin 200 sampai 300 euro sebulan gitu. Jadi eating out udah pasti lebih mahal, tapi kalau dia ternyata belanja dan masak, dia bisa hemat, ya hematnya bisa ditekan the lowest itu adalah 150 euro sampai 200 per bulan. Kalau aku hitung tetap masih lebih mahal Jakarta sih. Harganya di atas ini gitu. Cuman kurang lebih ini ya, mungkin kalau mau digedein lagi spare budgetnya juga boleh di 400-500 euro per bulan. Oke, untuk support progression dari tim kita, ini mereka nanti akan ada appointment untuk one-on-one application. Terus mereka akan ngadain open days dan university visit. Jadi karena as we know di Ireland itu kan masih besar banget ya. Jadi jarak dari satu kampus ke kampus yang lain itu bisa kayak Jakarta Bandung. Naik mobil misalkan gitu ya 2 jam atau 3 jam dari satu kampus ke kampus yang lain. Jadi mereka akan bikin event ini. Nah, ini yang tadi aku bilang, student bisa apply up to 5 Irish University gitu ya. Pastinya mereka feel free untuk consult dengan tim kita yang ada di sana. Terus ada interview practice, ini biasanya untuk support nanti pada saat progression. Kalau misalkan memang ada yang require untuk interview, and then they have to do it. Lalu dari tim kita pun akan membantu student review offer yang dikasih dari institusi tujuannya mereka gitu. Kalau misalkan sampai mereka harus punya backup, itu pun nanti bisa dibantu consult sama tim kita. Untuk pengajarannya sendiri, itu mereka sekitar 18 sampai 26 jam per week. Ini yang tadi ya ada di timetable, makanya aku bilang itu lumayan padat sebenarnya. And then personalized support, ini yang tadi aku juga udah mention, mereka di track-nya itu weekly, jadi with interventions and action plans. Jadi kalau misalkan mereka ada yang perlu mereka improve, ini akan dimasukin ke action plans-nya mereka, supaya mereka balik lagi on track gitu. Oke, clear expectations ini sebenarnya adalah minimum banget passing mark-nya itu adalah 40%, tapi dikembalikan lagi ke unit tujuan itu, jadi di on campus Ireland kita punya list-nya gitu. Sebenarnya misalkan student mau ngambil ke UCC, ngambil program let's say accounting and finance gitu ya.
itu progression-nya mereka butuh nilai berapa, itu biasanya akan ada di offer-nya juga, atau aku bisa info sebenarnya nanti misalkan ada inquiry ke Jasi gitu ya. Gitu. Jadi, ya I think so far itu aja sih dari aku. Semoga nggak semoga nggak too much ya, itu banyak banget. Oke, ada pertanyaan? Ya, ini tadi ada pertanyaan sih, Mbak Citra. Apakah ada data atau computer science? Pakainya mungkin. Ini untuk yang di mana ya? Ya, boleh di-reply mungkin Kak Stella di negara yang mana ini tadi? Hmm. Kayak tadi waktu di Perancis deh, masih masih di Perancis. Oh, oke. Coba ya aku cek karena coba hang on. Karena tuh kita sebenarnya bakalan punya program baru. Cuman, mmm, kita bakalan tapi it's not computer science sih, itu lebih ke tech for management gitu, tech management. Tapi nanti kalau misalkan memang tertarik, aku bisa share infonya ke Jasi ya. Ya, eh, Mhm, mungkin aku sambil tambahin Mbak Citra pertanyaannya, mmm, karena oke kapan hari ada yang tanya, oke. Catch, kita masih bisa rekrut buat master kan ya, directly, Ke Catch? tanpa pre-master. Masih kan ya? Bisa bisa, heeh. Kan kalau pre-master sebenarnya kan kayak it's not apa ya, bukan yang kayak harus gitu kan. Kalau misalkan ini untuk yang ke Paris kan ya, Jasi ya? Iya, benar. Iya, betul. Jadi kalau misalkan mau rekrut misalkan ada nih kandidat gitu ya, mereka mau master ngambil ke Catch gitu kan, karena Catch kan mereka punya program yang cukup bervariasi dan banyak opsinya untuk master gitu, kayak logistik and supply chain, terus ada kayak ya yang basic kayak international business gitu, atau bahkan yang data analytics, corporate finance, banking finance, itu bisa. Nanti Jasi tinggal kontak aja ke aku bisa kasih detailsnya, bisa rekrut untuk direct. Oke. Kalau Mhm. visanya yang Perancis ini berarti dari agent sendiri ya yang harus apply kan? Iya, jadi kalau misalkan masuknya direct, itu sih aku nggak tahu ya, nanti gimana, karena kan biasa kalau direct kan, dari pihak kampus akan email-email-annya tuh ke student, kayak offer letter segala macam, karena kan nanti submit-nya pakai portal. Portalnya Catch langsung, gitu. Oke. Dan, itu nanti kita bakalan kasih tahu sih kalau misalkan Jasi kamu ada aplikasi untuk direct, nanti kamu just let me know, aku kasih kayak step-stepnya gitu. Terus, untuk visa, nah visa Paris itu sebenarnya kan di kita ini di Indonesia mereka kayak 2 kali ya, mereka dua dua kali ya, stepnya 2 kali. Jadi dari pihaknya on campus kan mereka akan keluarin seperti LOA visa gitu ya. Nah, pada Mm-mm. saat student sudah dapat LOA visa ini, nanti kita dari timnya on campus, internally kita ada tim namanya Majori. Jadi Majori ini, internal liaison ya external liaison officer. Jadi dia bakalan meeting dengan student-nya. Jadi student-nya akan di-mock up sama dia, benar-benar di-prepared banget untuk mereka nanti bisa appointment dengan kampus France. Jadi setelah dari kampus France mereka sudah approve, baru student-nya bisa submit ke TLS. Gitu, karena Oke. student-nya akan benar-benar gini kan, ya kita tahu anak-anak Indonesia, especially anak zaman now gitu ya. Nah, itu mereka kan kadang ada yang mereka kasih aja udah ke konselornya. Nah, they don't want know gitu kan, Mm. kayak aku mau ngambil program apa, mereka mau apa gitu. Tapi in this case, especially for Paris gitu ya, itu nggak bisa. Mereka harus benar-benar tahu programnya apa, karena interview dengan CF atau kampus France itu sangat-sangat bisa dibilang mungkin galak lah gitu. Dan mereka sebenarnya lebih ke ngobrol, cuman kan mereka mau tahu anak ini sebenarnya tahu nggak purpose-nya dia apa, kamu ngambil jurusan apa, rencananya mau apa gitu. Jadi kalau CF-nya nggak approve, itu mereka nggak bisa lanjut ke TLS gitu. Jadi kalau lewat kita, kita akan prepare student sampai tahap itu gitu. Jadi memang Oke, I see. anaknya memang akan mau nggak mau mereka harus ngecek si portalnya yang Study in France itu untuk submit, dokumen awalnya. Wah, nanti akan di-guide sih, gitu Jasi.
Oke, noted. TLS-nya ini cuman di Jakarta kan ya? Kalau nggak salah, Setahu aku Jakarta deh. cuman Jakarta ya, so far. Oke. Mm-mm. Ini ada Oke, ini kita pertanyaan lagi. lanjut ke pertanyaan. Ah, Untuk Belanda, misal dia pilih jurusan atau universitas yang diajar dengan bahasa Dutch, student perlu ambil sertifikasi bahasanya atau bisa pakai IELTS? Em, Kalau untuk yang ngambil bahasa Belanda, sepengetahuan aku ya, itu anak Indonesia jarang banget yang memang mereka aim untuk ngambil bahasa Belanda gitu. Kalau misalkan mereka mau ngeles ke sama deh kayak orang mau kuliah ke Prancis gitu. Mereka benar-benar mau kuliah yang thought in French gitu ya. Biasanya kan mereka akan belajar, mereka sudah bisa level bahasanya itu at least di B2 misalnya gitu. Tapi kalau untuk Belanda agak susah sih. Aku nggak tahu cukup berapa lama studentnya untuk prepare bahasa sampai mereka menguasai bahasa Belanda, sampai mereka bisa ikut kelas itu. Gitu. So, nggak advisable sih menurut aku. Kecuali memang dia ya sudah fasih, sudah bisa ya silahkan aja. Pasti itu anak-anak yang udah tinggal di sana atau keluarganya memang orang Belanda, ya pasti masuknya langsung ke sana. Menurut aku ya, gitu. Tapi untuk sekarang belum ada sih. Mereka semua cari pakai bahasa Inggris. Ya. So far, pakai bahasa Inggris sih memang. Even yang top Iya, uni juga even top biasanya ini ambil yang mau. bahasa Inggris sih. Iya, betul. Kalau udah pakai bahasa Belanda kayaknya mungkin udah tinggal di sana sih. Udah jago. Takutnya ketinggalan ya sama anak-anak domestik juga. Mm-mm. Oke, hope it helps. Next question mungkin. Ada saran kampus apa di France untuk jurusan Bachelor IBMS? Terus yang nomor IBMS, dua, oke. antara France and Netherlands lebih recommended mana dari sisi biaya? International Business Management, I think. Oke, kalau untuk International Business Management, eh itu kayak kita ada di Paris sih sebenarnya. Di Paris School of Business, coba let me check ya. Kalau menurut aku sih opsinya so far ada di dua itu ya, Catch atau Paris School of Business. Tapi kalau Catch kan kita nggak ada spesifik international business ya, karena mereka cuma ada dua tadi, Catch Bachelor sama ABBA gitu. Tapi let me check untuk yang di Paris School of Business. Adanya benar nih International Bachelor in Management. Ini bisa ya masuk ke program International Year One-nya on campus Paris. Terus nanti dia progres ke International Bachelor in Management tahun kedua dan tiga di Paris School of Business. Dan dia wajib interview untuk progression-nya nanti. Ini kalau ada interview kayak gini, biasanya ditanya apa aja ya, Mbak Citra, interviewnya? Wah, kalau ini interview sama Uninya sih soalnya Jasi. Nggak interview sama on Related campus. to programnya ya kali. Betul, heeh, ya mungkin ya, tapi kalau ini kan interview by uni tujuan. Jadi misalkan Catch butuh interview ya, nanti orang Catch yang akan interview, orang Paris School Hmm, of Business ya mereka yang akan interview. Aku nggak ini sih nggak pernah punya tahu listnya juga. Biasanya mereka profiling sih. Oke. Next Oh, question, Mbak Citra. mm-mm. Buat Antara compare France atau Netherlands. oke, gimana ngomongnya ya? Kalau menurut aku sih harga itu agak sama. Misalnya kita ngitung Belanda nih, Belanda kan uang sekolah kita misalkan 22.000 gitu ya. Potong scholarship kita kasih 3.000, berarti berapa tuh? 19. Nah, terus nanti pada saat dia ke uni, nah harga di uninya ini tiap uni beda-beda. Jadi misalkan ngecek ke UVA gitu. UVA tuh misalkan harganya 12.000, 13.000 untuk program bisnis international students, non-European gitu ya. Nah, di Paris masuk ke program kita 21 atau 22.000 misalkan sama nih harganya gitu ya. Nah, terus scholarship-nya kebetulan di Prancis ini kita
On campus Paris, kita tuh kemarin scholarship-nya memang lebih besar. Jadi kalau aku bilang mana yang lebih affordable, on campus Paris lebih affordable. Yang Paris nih kalau versi aku ya. Tapi untuk uninya, kalau anaknya target yang Marangoni itu udah nggak jadi affordable karena Marangoni itu harganya udah di atas 20.000. Kecuali dia mau cari seperti Lisa. Nah, Lisa itu masih sangat-sangat affordable. Jadi sekitar tadi ya 12.000, 11-12.000 lah. Jadi kalau di total-total tuh sebenarnya bisa, misalkan kita tuh sebenarnya kemarin sempat ada sih flat price untuk on campus Paris tuh 12.000 euro. Jadi untuk yang last minute 12.000, terus ditambah dengan program yang ada di Lisa misalkan, atau yang catch deh 11.000 kali 3 atau 10.000 kali 3, 30.000 tambah 12, 42, 50.000 lah, buletin aja gitu. Sama, cuman kalau kita lihat scholarship-nya lebih gede Paris, I would say ya Paris. Tapi kadang biasanya ini dua tipe student yang berbeda nggak sih yang mau ke Paris sama ke Belanda. Yang ke Belanda biasanya mereka yang secara akademik mereka memang cukup ini kompetitif. Ya memang mereka mau target masuk ke sekolah yang bagus gitu. Tapi bukan berarti ke Perancis nggak sekolah bagus juga sih. Tapi yang udah terkenal gitu kayak UVA gitu kan. Ya. Oke, ada pertanyaan lain mungkin teman-teman? Pertanyaannya masih banyak yang Belanda sama Perancis ya. Belum ada Hmm. pertanyaan dari Ireland mungkin. Pak Erlan udah pada ini, udah pada apa namanya, udah pada jago. So far, Mbak Citra untuk yang tahun ini lebih banyak kemana negaranya? Tahun ini Belanda. Paris ada, tapi Belanda lebih ya. banyak Belanda. Gimana pun Belanda, I think it has their own inilah attractiveness ya. Maksudnya in terms of academic kan orang tahu yang ya jujur-jujuran aja yang mau yang masuk tahun ini itu mereka targetnya tuh pasti ke UVA, most likely ya. Jadi mereka ya either ngambil bisnis ya mereka gimana ngomong mereka kayak udah tahu mereka mau ambil apa gitu tapi ada juga mungkin yang oh iya aku mau ngambil ini tapi ntar mau berubah gitu oh ya sama sebenarnya aku mau jelasin aku tadi lupa banget jelasin di Belanda untuk program dari on campus ini pada saat student sudah dapat ijazah itu mereka baru keluar COE-nya jadi untuk dokumen visa itu nanti akan di-upload ke portal yang dikasih dari on campus atau dari Wittenberg. Jadi karena kita kerjasama dengan Wittenberg, student ini sebenarnya bakal terima email dua macam sih, dari on campus sama dari Wittenberg. Jadi kalau dari on campus akan dapat email part 1 dan part 2. Ini konteksnya kalau sudah dapat COE dalam arti student dokumen sudah lengkap dan sudah bayar deposit gitu. Mereka dapat email part 1, isinya itu adalah student harus isi namanya academic form. So it's like a Google form, student harus isi, mereka harus declare di situ. Mereka nanti mau ambil jurusan apa, di uni apa dan butuh additional test apa. Dan itu tidak boleh diisi oleh agent ataupun sama orang tua Hmm. atau someone else itu nggak boleh. Jadi memang harus anaknya. That's why um, itu yang wajib banget kita kasih tahu. Kamu harus at least tahu mau ambil apa. Karena kalau misalkan anaknya ternyata tidak jadi ngambil itu, ada perubahan lah tiba-tiba gitu ya. Itu mereka harus email sendiri ke On Campus Amsterdam. Dan I think it's Hmm. very personalized. Jadi tailor-made dengan si studentnya punya apa namanya target atau goals-nya. Karena setiap anak kan targetnya semua beda-beda kan, dan nggak cuma anak Indo gitu. Jadi anak Indo ini semua udah ada listnya, tar dari mana dari Singapura, Vietnam dan lain-lain itu semua beda-beda. Jadi just to get them the idea bahwa oke nanti si A konselornya siapa ya gitu. Jadi nanti konsulnya sama dia gitu. Terus kalau nanti misalkan udah selesai yang itu, baru nanti dikasih kayak, oke nih accommodation ya, ini kita ada linknya, kamu bisa pilih prioritasnya nomor 1, 2, 3, mau yang mana. Nanti akan dikasih, kalau dia dapat ternyata, itu akan dikasih guidance untuk booking accommodation. Hmm. Gitu. Lalu untuk portal, portal ini biasanya akan ada detailnya juga di part 1, portalnya Wittenberg, kita istilahnya tuh full fabric. Jadi itu portal akan kebuka kalau dia sudah bayar invoice dan insurance. Sorry, kok invoice? Visa dan insurance. Visa dan insurance ini akan dikirimkan oleh Wittenberg ke email student yang
setahu aku itu paralel dengan email part one timingnya gitu. Jadi kayak orang tuanya bayar dulu, nanti portalnya baru kebuka nih, baru kelihatan tuh dokumen yang dia harus upload ke portal itu apa aja. Plus kan mereka juga minta bank reference ya. Di Belanda Ya. itu dari Wittenberg-nya mereka minta at least sebulan sekitar 1.200 untuk living cost. Kita kali mereka minta 13.200 untuk living cost. Itu yang ada yang harus ditaruh di bank reference. Sorry. 13.200 ini di luar kalau dia masih ada uang sekolah yang belum dibayar. Gitu. Jadi remaining tuition fee misalkan ada 10.000 gitu dia belum bayar ya atau 12.000 itu ditambahin dengan 13.200 dan itulah nominal yang dia harus cantumkan di bank reference. Kalau dia sudah bayar lunas, dia cuma taruh 13.200, that's fine. Tapi kalau dia masih ada uang sekolah, dia harus tambahin. Oke, ini ada beberapa pertanyaan Mbak Citra. Mm-mm. Yang pertama, part-time. Di Paris sama Belanda, bisa part-time kayak Ireland atau enggak? Tunggu bentar. Part-time. Paris bisa. Paris itu setahu aku setahun sekitar 900 berapa jam ya? Ada setahu aku di Paris bisa. Bisa. Tapi bisa nggak kalau ini misalkan terima 964 jam per tahun. Tapi Kalau yang Amsterdam, yang Amsterdam ini coba ya. Tapi kalau untuk yang apa namanya untuk di Prancis, kalau misalkan anaknya nggak bisa bahasa Prancis, kayaknya agak susah juga nggak sih? culture-nya ya. It's about culture sih, iya gitu. Kalau yang di Belanda ini aku malah di tempat aku malah nggak ada ininya sih, nggak ada exactly berapa gitu ya. Cuman katanya sekitar 36 jam. Not sure aku kalau yang ini. Soalnya tuh biasa sih ya, yang ke Belanda ini mereka jarang banget yang nanya buat part time karena kayaknya fokusnya mau ngejar ini deh high grades ke progress ke Ya, uni. Heeh. Saya punten banget aku kok nggak bisa jawab yang Belanda. oke. Mbak Citra, mau nyambung pertanyaan ini tadi. Ada minimum age nggak buat semua pathway ini? Yang 17 di tahun. ya, Perancis, 17 tahun ya? 17 tahun itu berlaku untuk UK dan Eropa. Oke. Jadi itu udah apa namanya bisa dibilang jadi patokan. Jadi kalau ada yang nanya 16, berapa misalkan 16 setengah gitu bisa nggak bakalan kita bisa ambil karena kita udah pernah tanya juga dan itu memang jawabannya cukup ini ya menurut aku sangat-sangat make sense karena susah sekali dan itu sangat tinggi responsibility-nya untuk take minor age yang benar-benar masih minor lah ya 16 tahun gitu. Jadi kita di 17 pada saat mulai intake-nya tanggalnya. Jadi kalau masih ini sekarang bulan apa? Agustus. Agustus baru 18 Agustus baru 17 boleh nggak? Boleh kan bulan depannya udah nggak 17. 17 lebih gitu. Oke, next question, Mbak Citra. Kalau untuk Mm-mm. akomodasi di Belanda sendiri, last time kata studentnya bisa first come first serve, mepet keberangkatan June atau Juli. Di sini garanti atau enggak, Mbak Citra? Oke, jadi Accommodation. biasanya kalau untuk accommodation ini kita nggak pernah ada dimanapun bilang itu it's a guaranteed ya. Agak jarang sih sebenarnya karena itu kan kita nggak di offer per destinasi ya. Jadi sorry per region gitu. Jadi itu mereka once kita sudah punya kita book roomnya ada di apartemen yang tadi si social hub sama student experience itu kan kita akan taruh di list di mana di Google Form yang mereka harus isi kan. Jadi betul itu first come first serve tapi at least mereka masih ada kesempatan. Jadi kalau dia let's say COI-nya ada di bulan Juni, itu mereka masih bisa isi itu at least masih bisa dapat. Masih ada kok beberapa yang dapat gitu. Tapi masalahnya bukan dapat apa enggaknya sekarang. Mereka consider itu cukup mahal.
Kalau dia mau cari di Belanda, cari sendiri di bawah harga 1.000 itu pun udah nggak bisa dapat sebenarnya, 1.000 euro per bulan. Kalau cari sendiri, resikonya adalah takut kena scam. Karena dari timnya on campus, mereka akan email kalau memang studentnya ini akan cari dari private market, mereka they will send an email, itu mereka akan kasih kayak advice gitu, kayak harus lebih hati-hati lagi ya, mereka maksudnya ya ada disclaimer-nya juga dan lain-lain gitu. Tapi my suggestion atau my advice, walaupun harganya mungkin quite high, sekitar 1.300-an sampai 1.600, kalau bisa lebih cepat, lebih baik dia mungkin bisa dapat yang 1.300, lebih aman. Nanti kalau dia di sana udah selesai kontraknya, dia mau cari yang lain, yang bisa share sama teman-temannya, itu bisa mungkin nanti gitu. Oke, semoga menjawab. Next question. Berarti di bulannya nggak perlu rekening koran 3 bulan ya, cuman bank reference. Kalau kemarin aku orangnya suka main aman ya, jadi daripada karena sebenarnya mereka komunikasi cukup bagus dari tim Wittenberg. Jadi visa Belanda yang submit itu dari tim Wittenberg, makanya kita upload dokumennya di portal mereka, baru mereka upload ke Immigration Netherlands gitu. Aku minta dari si beberapa student ini, aku minta untuk mereka ada sih yang memang dari admissionnya sudah tahu untuk upload through apa namanya portal pakai bank reference saja, tapi ada yang aku bilang mendingan kasih aja gitu. 1 sampai 2, 3 bulan terakhir disertai dengan bank reference. Tadi yang aku belum sebut adalah bank reference itu harus ditulis kalau uang ini bisa di-withdraw kapan aja. Itu harus di-state. Jadi nominal, kan seperti biasa ya, template-nya bank reference selalu ditambahin dengan kata-kata itu. Kalau memang itu savings. Oke, Uh-uh. ini termasuk juga deposito ya. Yang penting ada tulisannya itu bisa di withdraw anytime. Iya. Tapi ya ada yang memang pakai bank reference saja nggak masalah sih, karena mereka kayaknya mereka cuma mau lihat bahwa nominal yang ditulis di situ itu sudah mengcover 13.200 plus kalau ada remaining tuition fee yang belum dibayarkan ke on campus. Karena sistem pembayaran kita di on campus itu kan kita bayar deposit dulu nih, misalkan depositnya 6.000 gitu ya, uang sekolahnya 22.000, nanti sisa pembayarannya itu akan dibagi ke 2 kali pembayaran. Jadi jatuhnya kayak installment, due date-nya tuh ada di Agustus sama di Januari kalau nggak salah. Oke, noted. Oke, kita Oke. udah jawab semua pertanyaan. Mungkin dari teman-teman last questions mungkin bisa di drop di Q&A box. Seru ya ini webinar kali ini. Ya, semoga nanti teman-teman bisa dapat students yang sesuai dengan profile di kampus-kampus ini. Oh iya, sebenarnya kalau yang biasanya, yang kalau misalkan ada yang mau coba tawarin untuk Prancis gitu kan, biasanya gini, "Ya Kak, tapi aku nggak bisa pakai bahasa Prancis," gitu. Tapi nggak usah khawatir, kita taught-nya pakai bahasa Inggris. Jadi di Catch juga kita kan pakai yang bahasa Inggris, kita nggak mungkin offer student-nya yang in French gitu kan. Mereka pasti punya opsinya gitu. Tapi plus poinnya adalah ini kalau dari again my point of view gitu ya, it's not a barrier, itu bukan language barrier, tapi take it as an opportunity untuk bisa learn something new. Karena kalau dia memang ada rencana untuk mau cari kerja di sana, di beberapa kota selain Paris seperti Marseille or Bordeaux, studentnya mau tinggal di situ ya mereka harus bisa bahasa French biasanya. Kan yang lebih internasional banget kan sebenarnya Paris gitu. Nah, that's why kita kasih program di modul kita itu French for Beginners. Jadi kita bantuin mereka nih untuk belajar lah, at least beli croissant lah, mau ngomong apa juga bisa dikit-dikit gitu kan. Jadi nggak benar-benar nol walaupun mereka tinggal di sana. Gitu. As culture juga pakai bahasa French gitu. Ini udah include di kurikulum ya berarti ya? Di Sudah. semester 1? Oh, I Mm-mm. see. Ya. Ya, udah ada di situnya kok. Jadi sebenarnya anak-anak bisa aja mereka drop, mereka nggak mau ambil itu kalau mereka sudah at least A1, A2, B1, B1 aja udah bisa ngomong sebenarnya. At least mereka tahu grammarnya, mereka udah tahu how to use vocabnya, bisa-bisa aja sih. Gitu. Tapi itu ya untuk support aja lah. Karena anyway center director kita yang di Paris itu orang UK ya. Jadi dia relocate ke sana. Hmm. Jadi as you can imagine karena ini orang UK mereka sudah sangat terbiasa banget yang namanya handle international students kan. Jadi bukan French ya, bukan orang sana. Ya.
Mhm. Oke, I think, that's it, untuk webinar kali ini, Mbak Citra. Nanti kalau misalnya ada, inquiries Siap. teman-teman boleh kontak aku, nanti aku Mhm. akan kirimkan juga slide presentation sama recording-nya. Oke. Mhm. Thank you Thank you so much, so Mbak Citra, much. waktunya, Thank you presentation-nya. ya. Iya, Thank thank you you semua. everyone. Yeah, Bye-bye. have a great week ahead. Bye. Bye.